sehat tanpa obat. Ya, ada yang obat ya, obat ya. Ya, bukan berarti obat narkoba ya. Sakit flu pilek batuk sedikit minum obat. Ya, daripada obat pembedaan yang sebenarnya itu ada responnya. Tapi kalau kamu merasa tidak enak badan sedikit saja segera diobati ya. Daripada nanti keterusan akhirnya bisa menular ke yang lainnya. Nah, yang tidak saja. Saya akan melakukan absensi dulu sebelum dimulai ya, dan berdoa dulu. Salah satu silahkan pimpin berdoa ya. Siapa ini yang memimpin doa? Saya tunjuk Salman. Oke, silakan. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Salman. Saya absen ya. Adrian Surya hadir. Rodiansah, kemudian Fajar ada, Dava, kemudian Salman, Denaya hadir, Muhammad Iqbal hadir. Siti Nabila, duduknya di belakang Siti. Rukmania, kemudian Aranda, Reza, oh ada depan, Adit ada, Nur Fadilah, kemudian Alwi, ini yang perempuan di belakang semua, Gani di depan, Zakira, Diva. Oke, lengkap ya, 17 siswa yang hadir. Sebelum kita mulai, kalian duduk secara benar sesuai dengan aturan K3 ya, keselamatan kerja. Kemudian di bawah ada beberapa kabel yang berseliweran, tolong jangan sampai kesenggol atau ketendang ya. Duduk yang nyaman, posisikan kalau bisa tegak lurus ya. Oke. Kita akan mereview materi sebelumnya ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Alat-alatnya ya. Alat-alat fotografi. Kita akan review dulu. Ada beberapa tampilan gambar, nanti coba kalian sebutkan. Ini apa? Ada yang tahu? Lensa ya. Biasanya dipasang di kamera SLR ya. Lensa. Kita coba jawab. Oke. Yang kedua. Kenapa? Framing. Coba kita. Ada jawabannya lain? Oke, planning semua. Oke. Ini buat apa fungsinya? Membantu penerangan pencahayaan ya. Flash. Oke, benar. Kemudian ini gambar capung tapi dekat. Objeknya dekat dan kecil ya. Makro. Nah, tadi ada yang punya jawaban lain selain makro? Blur ya, makro dan blur hampir sama ya, tinggal teknik pengambilannya dia lebih dekat lagi, itu berarti makro ya. Kalau blur jaraknya sedang aja sudah bisa dikatakan blur asal backgroundnya tidak terlihat ya. Ini blur. Kemudian 3 lagi ini sudah tahu semua, tripod ya, fungsinya untuk menstabil kamera, contohnya di depan ya, ada tripod berdiri. Oke. Tripod ya, berarti benar. Ini kenapa bisa landscape alasannya? Karena
Pemandangan. Pemandangan. Gambar pemandangan. Objeknya terlihat semuanya dan jelas semuanya. Kita coba jawab landscape. Ya, betul semua. Satu lagi terakhir, berarti pasti ini jawabannya ya. Ini apa ini? Kenapa dinamakan backlight? Membelakangi cahaya objeknya. Jadi nggak jelas seperti gambar siluet ya. Oke, betul semua. Tepuk tangan dulu. Ya. Berarti materi minggu lalu kalian sudah memahaminya semuanya ya. Kemudian sebelum masuk ke materi inti, ini saya close dulu. Oke, silakan buka dulu di komputer kalian. Ya, yang komputer sudah nyala. s.id/fotografi 110. Oke. Ya. Sudah? Terbuka? Seperti ini ya. Oke. Ini adalah LKPD online. Ya. Nanti akan dibuat kelompok, kemudian tiap kelompok menuliskan hasil diskusi dan hasil proyeknya di sini. Ya, tiap-tiap kelompok. Kemudian di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan ada bahan dan materi. Silakan klik pretestnya dan kerjakan. Ya, ada 5 soal, silakan kerjakan dulu pretestnya sebelum kita masuk ke materi. Ya. Oke. Ada yang nggak bisa? Silakan. Langsung dibuka aja, open window, new windows itu supaya terlihat lebih jelas lagi. Nama di sini kelas. Panjit. Ya, kerjakan. Oh, di refresh. Di refresh. Hanya 5 soal, mungkin 1 menit, 2 menit sudah selesai. Ya. Oke. Ada beberapa tampilan gambar di situ. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah langsung di submit saja, ya. Dari submit. Oke, sudah ada beberapa yang submit, sudah selesai. Oke, sudah submit semua ya. Oke, nanti kita akan mempelajari tentang teknik-teknik yang ada di soal tersebut ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu tujuannya. Kita belajar hari ini ya untuk supaya siswa atau kalian mampu menyeleksi komposisi dan teknik yang digunakan pada foto dengan percaya diri. Jadi nanti ada beberapa teknik foto yang bisa kalian praktekkan juga. Ya. Kamu bisa menyeleksi ya, foto mana yang cocok untuk menggunakan teknik, misalnya teknik komposisi, ya, teknik rule of third dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalian juga mampu menganalisis komposisi dan teknik yang digunakan pada foto dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau ada tampilan foto atau kalian menemukan foto
atau ada fotografer yang menampilkan hasil karyanya. Kalian bisa menganalisis foto tersebut. Ya. Kemudian melalui praktek, kalian bisa mengintegrasikan komposisi dan teknik foto dalam menghasilkan gambar fotografi yang baik. Jadi nanti ada project, kalian silakan mengambil gambar di luar lab, ya, di lapangan mungkin. Kemudian gunakan teknik dan komposisi foto yang digunakan, yang sudah kita pelajari nanti. Ya. Kemudian setelah berdiskusi di bawah bimbingan guru, kalian bisa menyajikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk laporan. Nanti laporannya dalam LKPD yang online tadi ya. Jadi nanti salah satu kelompok atau semuanya boleh maju bareng ya, untuk presentasi di depan. Ya. Oke, kita masuk ke contoh video. Saya tampilkan video, tolong diperhatikan. Ya. Ada sebuah video. Apa yang menarik dari foto ini? Ya, ini kumpulan foto-foto. Ada yang harusnya bergerak tapi tampak seperti diam. Ada yang terlihat objek utamanya saja yang jelas. Nah, kira-kira bagaimana dengan hasil-hasil foto yang ditampilkan tadi? Oke. Apakah fotonya hanya biasa saja, orang diam kemudian cepet? Pasti ada teknik-teknik. Kamera yang digunakan kira-kira kamera biasa bisa nggak? Untuk foto ini kecepatannya di atas 300 km per jam. Bisa ditangkap jelas ya. Oke, kamera apa yang digunakan ini? Yang jelas jaraknya pasti jauh, nggak mungkin orangnya di tengah jalan, ya fotografernya, atau fotografernya ngikutin motor, bawa motor sendiri, motor Supra ngikutin, ya. Oke, nah, ada pertanyaan di sini, bagaimana dengan foto yang ini? Kenapa cara ngambilnya? Ya, ada teknik tersendiri, ya. Jadi orangnya atau fotografernya nggak mengikuti, tapi orangnya diem, cuman kameranya yang mengikuti objek yang bergerak tadi, ya, mengikuti objek yang bergerak, tapi supaya hasilnya objek utamanya jelas dan backgroundnya berbayang atau blur tidak jelas ya, jadi bisa fokus ke utamanya. Ada pengaturan-pengaturan tersendiri dalam kamera. Kalau ini bisa seperti berhenti padahal orangnya sedang loncat, kan itu cuma berapa detik kalau loncat itu. Jadi ketepatan waktu juga, ya, ketepatan waktu dan pengaturan di kamera, tetap pengaturan di kamera. Ya. Oke, ini juga air menciprat itu berapa detik, ya kan? Nggak nyampe sedetik kan? Nah, bisa diambil seperti ini, seolah-olah berhenti, ya, airnya suruh berhenti dulu, berhenti dulu mau saya foto, nggak mungkin kan? Nah, ada pengaturan kamera untuk menghasilkan foto seperti ini, ya, yang dinamakan adalah segitiga exposure namanya. Nanti kita belajar mengatur segitiga exposure, ya. Oke, ini gambar asli nggak? Asli atau mainan? Nah, ada asli, ada mainan. Ini sebenarnya foto asli,
ya, dengan teknik tertentu dan sudut pengambilan gambar. Kemarin belajar sudut pengambilan gambar tertentu, hasilnya seperti mainan miniatur, ya. Oke. Ini juga pengaturan segitiga exposure. Nah, ini juga, ya. Kalau ini juga menggunakan komposisi, ya. Foto itu enggak hanya selalu objeknya ada di tengah. Bisa juga diletakkan di samping, di sudut atas, sudut bawah, sehingga hasilnya lebih menarik, lebih estetik, dan lebih indah. Kalau di tengah terus monoton kayak foto KTP, ya kan? Nah, ada pertanyaan? Kemudian kalau sudah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang prinsip-prinsip fotografi. Nah, ini nanti yang kita pelajari dan kita praktekkan, ya, untuk menghasilkan sebuah proyek, sebuah produk gambar, ya, gambar foto sesuai dengan prinsip-prinsip fotografi. Oke. Silakan diperhatikan dulu, ya. Komputer, handphone abaikan dulu, nanti kita ada waktunya bekerja menggunakan komputer dan handphone. Oke. Segitiga exposure, ya. Ini 3 pengaturan utama pada kamera. Ini yang saya bicarakan adalah kamera SLR, ya. Oke. Sebenarnya kalau di kamera handphone ada juga nggak? Ada, tapi dibuat otomatis oleh aplikasinya, ya. Kan pernah lihat settingan untuk foto sport olahraga, foto makro, ya, foto landscape pemandangan dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya pengaturan dari 3 buah segitiga exposure, ya. Kalau di kamera SLR ada pengaturan shutter speed, ya, kemudian ISO dan aperture. Nah, apa itu ketiganya? Oke. Yang pertama shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan terbuka sampai tertutupnya tirai rana, atau dengan kata lain lamanya waktu penyinaran sensor pada kamera digital dan film pada konvensional. Biasanya satuannya ini 1/2, 1/4, 1/8 dan seterusnya. Makin tinggi pernya berarti kecepatannya makin cepat. Begitu kalau istilahnya tombol shutter speed kan tombol itu, ya, buat jepret kamera. Nah, ketika klik jepret itu dalam waktu 1/1000 detik itu akan terbuka dan menutup, ya. Tapi kalau makin kecil angka di bawahnya pernya, jadi makin lama juga. Ketika diklik itu akan terbuka selama beberapa detik, kemudian baru tertutup. Jadi efeknya cahaya yang masuk akan lebih banyak, ya. Oke, ini contoh shutter speed cepat, ya. Jadi kalau gambar bergerak, efeknya bisa dilihat dalam gambar bergerak. Kalau shutter speednya cepat, dia terlihat freeze gambarnya, diam. Tapi di sini sebelah sini kalau shutter speednya lambat, ya, nilainya 1/2 atau 1, ya, atau 0, dia akan masih terlihat berbayang karena gambarnya bergerak, akan direkam dalam waktu beberapa detik. Aperture, ya, aperture adalah ukuran besar kecilnya bukaan lensa. Jadi lensa kamera itu terbuka dan tertutup, ya. Jadi kalau bukaannya lebar, ya, cahaya yang masuk juga lebih banyak lagi, ya, menangkap cahaya lebih banyak. Tapi bukaannya kecil seperti lubang jarum, nah, cahaya yang masuk hanya 1 garis lurus saja, kan. Ya. Bisa dilihat dari efeknya, ya. Ketika bukaannya besar, bukaan aperture lensanya besar, gambarnya, cahaya yang ditampilkan di gambar akan terlihat jelas. Semua terlihat pencahayaannya. Tapi kalau bukaannya kecil, sekecil ujung jarum, gambarnya hanya gelap seperti siluet, ya, cahaya yang masuk sedikit, ya. Dia simbolnya F biasanya kalau di kamera SLR. Kemudian ISO. ISO adalah tingkat kepekaan sensor. Jadi yang bekerja sensornya, bukan lensa lagi. Sensor kamera, ya, dalam merekam cahaya. Pada kamera biasanya ditulis angka 100, 200, makin tinggi ISO-nya, sensornya makin banyak menerima cahaya. Bisa dilihat dari hasilnya, ISO rendah, ya. ISO rendah, cahayanya gelap, tapi gambarnya halus, ya. Dia sesuai dengan objek yang difoto. Tapi kalau ISO-nya tinggi,
cahayanya terang, cerah, tapi banyak apanya? Noise-nya ya. Gambarnya akan terlihat bintik-bintik karena semua cahaya akan dimasukkan di dalam sensor tersebut. Oke, segitiga exposure. Jadi pengaturan dari ukuran ketiga komponen tersebut. Ya. Nah, sekarang adalah teknik fotonya. Ya. Tadi yang gambar ditampilkan di video adalah gambar-gambar yang menggunakan teknik-teknik ini. Yang pertama adalah teknik panning, yaitu teknik foto yang digunakan untuk membekukan gerakan benda. Contohnya apa tadi yang membekukan gerakan benda? Yang difoto tadi. Ada air, ada motor, terus jeruk masuk air ya. Terus orang lompat, tadi ada kan? Nah, itu kan harusnya bergerak, tetapi seolah-olah membekukan ya. Oke. Jadi menangkap gambar yang bergerak cepat. Kemudian freezing hampir sama dengan panning. Panning ini membukukan objek yang bergerak, misalkan orang melompat, ya. Kemudian air yang bergerak, ini hampir sama. Tetapi kalau panning bedanya, panning backgroundnya tidak jelas karena dia bergerak cepat, ya. Tapi kalau freezing itu gambarnya backgroundnya juga tetap terlihat jelas karena bergerak kan di satu tempat tersebut. Orang lompat kan di satu tempat. Kemudian air di satu tempat, masih dalam cakupan area kamera. Tapi kalau panning bergerak dari ujung ke ujung, paling mudah motor, ya, itu panning. Jadi efeknya backgroundnya blur. Ya, kemudian blurring memotret gerak dengan kecepatan rana cukup lambat, namun tidak dengan menggerakkan kamera. Kalau panning kameranya bergerak, ya, kameranya juga bergerak mengikuti objek. Tapi kalau blurring, ya, menangkap momen gerak sehingga bergerak menjadi blur, tetapi latar belakang dan objek yang tidak sepenuhnya blur. Jadi objeknya bergeraknya di satu area juga, ya, dengan backgroundnya blur. Jadi berbeda. Kalau freezing, backgroundnya jelas, bergeraknya di satu tempat. Kalau blurring, bergeraknya di satu tempat, bergeraknya sama ya, sama freezing bergeraknya, tapi backgroundnya yang ini blur. Kalau panning, bergeraknya di luar kamera, ya, di luar cakupan area kamera, tapi backgroundnya blur. Jadi ini saling berkaitan tiga ini. Ini backgroundnya blur jelas, ya kan? Kemudian pergerakan kameranya di luar, di dalam, itu ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ya. Ini apa tadi? Masih di dalam satu area freeze. Kalau ini panning karena bergerak ya, kita mengikuti, kameranya mengikuti geraknya. Ini antara freeze dan blurring, apa ini? Karena bergeraknya nggak terlalu cepat, ya. Blurring. Ini panning, ya. Oke, bisa dikatakan panning. Nah, sekarang komposisi. Ya, kalau tadi teknik pengambilan gambar, sekarang komposisinya ada rule of third, ya. Jadi dalam fotografi itu ada bidang layar, ya. Seolah-olah kalian dibagi menjadi 9. Ya, di kotak-kotak 9. Jadi nanti objek utamanya diletakkan di tiap-tiap sudut tersebut, ya. Oke, saya lanjut dulu. Oke, biasanya bidang tersebut dibagi menjadi 3x3, kemudian ada 4 titik sebagai acuan poin utama. Kemudian framing, ya, merupakan salah satu komposisi fotografi yang menempatkan objek utamanya di dalam sebuah bingkai. Bingkainya bisa bingkai alam, bisa bingkai buatan, ya, tapi ada bingkainya. Oke, kemudian dikelilingi elemen lain di dalam foto tersebut. Kemudian komposisi simetris, ya, yaitu objek utamanya ada di tengah-tengah, simetris antara kiri dan kanan, atas bawah itu tepat di tengah-tengah, ya, kayak foto KTP ya, suruh lurus, kalau miring sedikit diulang lagi itu harus di tengah, ya. Oke. Selanjutnya ada leading line,
Dengan memanfaatkan garis yang ada di sekitar, kita membuat komposisi foto. Misalnya menempatkan garis pada satu foto, kemudian menempatkan objek juga yang utama pada titik di mana garis tersebut berakhir. Jadi ada sebuah garis imajiner, garis lurus, boleh miring, diagonal. Kita mengikuti itu komposisi fotonya. Ya. Nah, contohnya ini rule of third. Ya. Ini terlihat garis imajinernya dibagi menjadi 9 bagian. Nah, objek utama bisa diletakkan di titik-titik ini. Ya, objek utama diletakkan titik-titik ini. Nah, kalau yang ini apa? Frame. Frame-nya apa nih frame-nya? Nih, frame-nya ini pagar ya, salah satu kisi-kisi pagar. Objek utamanya gedung. Yang ini simetris ya, karena letaknya persis di tengah. Objek utamanya adalah menara Eiffel. Kalau yang ini, nah yang tadi leading line ya, mengikuti garis imajiner. Ya. Oke, hanya teknik dan komposisi saja yang kita pelajari hari ini. Nanti kita bisa mempraktekkan ya untuk menggunakan teknik-teknik dan komposisi tersebut. Oke, sekarang lihat lagi ke LKPD. Lihat lagi ke LKPD, kemudian ada bahan dan materi. Ya. Di situ ada simulator Canon, ada simulator kamera. Kalian kalau ingin mencoba menggunakan kamera SLR, ya, ada di sini simulatornya. Di sini adalah menggunakan pengaturan aperture, shutter speed, dan ISO. Coba diatur, digeser, kemudian diklik foto. Hasilnya seperti apa? Di situ ada benda bergeraknya. Supaya benda bergeraknya tersebut diam, baling-balingnya diam. Kira-kira pengaturannya seperti apa? Yang jelas shutter speednya pasti tinggi apa? Rendah. Oke, coba berhenti. Ya. Berarti tekniknya seperti freezing. Tadi aperture bukaan lensa, makin lebar bukaannya berhenti. Ah, ini berhenti nih. Pengaturannya berapa itu shutter speednya? Oke. Shutter speednya maksimal. Ya. Bukaan lensanya standar, ini tinggal dimainkan saja bukaan lensanya. Makin tinggi, makin terang. Ya, makin itu makin redup. ISO juga seperti itu. Kalau ISO-nya tinggi dia kelihatan noise-nya ya. Titik-titik. Oke, silakan. Ada yang sudah bisa menghentikan baling-balingnya? Nah, bisa. Aturannya berapa? Aperturnya. Terlihat di bawah nanti di hasilnya ada. Berapa tadi? 5,6. Shutter speednya 1/4000. ISO-nya 3200. Oke. Kita coba. Munculkah hasilnya? Gelap. Ya. Berarti yang perlu diperbaiki apa? Baling-balingnya sudah berhenti, baling-balingnya. Tinggal dimainkan apa? Aperturnya diapain? Dibuat berapa aperturnya? 4. Oke. ISO-nya 2800. Gak ada 3200. 1600. Kita coba. Hasilnya seperti apa? Oke, masih gelap. Ayo. 12.800. Aperturnya 5,6. Tes. Oke. Ya. Supaya lebih terang lagi apa yang dinaikkan? ISO-nya. Tapi saya ingin menghindari noise. Berarti aperturnya digeser kemana? Bukaan lensa apertur itu. Makin lebar bukaannya, cahaya yang masuk makin
Ke kiri 4 ya. Atau coba dipolin. Hasilnya? Nah, kecerahan. Ya, berarti yang paling standar 4 ya. Oke. Nah, berarti sudah tepat objek utamanya sebuah pesawat fokus ya. Kemudian baling-balingnya sudah berhenti. Berarti menggunakan mode apa? Kita teknik apa? Freezing, membekukan ya. Objeknya tetap ada di sini, yang baling-balingnya juga bergeraknya masih di dalam cakupan kamera, tapi dia diam. Kemudian backgroundnya sudah blur ya. Oke. Sudah ya, bisa dicoba-coba. Silakan dicoba-coba nanti. Kemudian tadi di setiap baris sudah saya siapkan LKPD. Silakan dibuka LKPD-nya ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Ada 2 tugas utama ya. Oke. Nah, pembagian kelompoknya berdasarkan baris saja supaya mudah diskusinya ya. Tapi 1, 2, 3 ini jadi satu kelompok saja ya. Karena 3 nggak apa-apa, lebih 6, yang lainnya 4. Oke. Silakan dibuka LKPD-nya. Yang pertama mana? Oke, ini ya. Nanti ditulis tanggal, kemudian nama kelompoknya. LKPD pertama, tugas pertama, menganalisa sebuah gambar. Komposisi apa yang digunakan, teknik apa yang digunakan. Ya, jawabannya disalin dulu di sini. Ya. Jelas? Oke, kemudian LKPD kedua, tugas kedua ya. Ada sebuah proyek. Nah, ada sebuah acara pentas seni misalnya nih. Kalian ditugaskan sebagai fotografer untuk menghasilkan gambar-gambar yang estetik dan indah. Ya. Maka bagaimana caranya? Teknik apa yang digunakan? Karena momen pensi itu hanya sekali lewat saja, nggak bisa diulang. Kalau fotografer foto orang kan kalau jelek hasilnya bisa ulang lagi bergaya. Tapi kalau momen-momen seperti ini nggak bisa diulang. Orang nyanyi konser nggak bisa nyanyi 2 kali. Ya, bagaimana supaya hasilnya bisa indah, estetika, kemudian bawa handphone semua kan? Oke. Bisa praktek kita? Bisa ya? Oke. Gunakan teknik fotografi, panning, zoom, blur, freezing, kemudian pengaturan segitiga exposure itu biasanya auto. Ada beberapa di kamera untuk kecerahannya ya. Kemudian komposisi yang digunakan ya. Komposisi apa yang digunakan ya. Oke, sambil mengerjakan kedua LK ini nanti kalau sudah selesai silahkan hasilnya disalin ke LKPD online. Jadi nanti kalian presentasinya di sini saja ya. Kelompok 1 dari depan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, belakang kelompok 4 ya. Tuliskan nanti nama kelompoknya, plus tuliskan nama kelompok, kemudian plus lagi jawaban LKPD yang pertama, tugas pertama, kemudian plus lagi jawaban LKPD yang kedua. Berarti project fotonya hasilnya diupload di sini ya. Jelas ya? Oke. Karena ruangannya di sini hanya menghasilkan foto-foto kurang banyak pemandangan, jadi kita keluar dulu ya. Ada waktu sekitar 10 menit ya untuk mengambil gambar, nggak usah banyak-banyak, hanya 3 foto saja minimal ya. Gunakan teknik-teknik yang sudah dipelajari tadi ya. Silakan keluar di area sebelah kanan di pintu masuk, pintu gerbang. Kemudian per kelompok, kalian ngumpulnya per kelompok. Dari belakang dulu silakan, ayo keluar. Dari belakang silakan keluar. Hanya 10 menit, yuk. Ya, awas. Perhatikan backlight cahayanya. Berat nih. Atau aliran air.
Dia aliran air Pak. Bisa. Ini untuk backgroundnya. Silakan. Ini Pak. Ingat Aduh, pengaturannya. bawa sih. Komposisinya. Apakah simetris? Apakah lain? Yang mana sana? Bagi simetrinya itu. Foto tadi tuh. Dari sisi ya. Mana ada dong? Atau bed of kalau Ini buat nuk kan? Nuk. nggak semuanya ikan, banyak objek yang harus bisa menentu. Nggak semua indah. Bisa. Ini lo Ini buatnya di tangan. Oke. Gimana? Nah, kegelapan. Cahayanya kurang. Aturan cahayanya. Kalau siang itu nggak perlu pakai ISO tinggi-tinggi, ISO-nya rendah saja. Karena cahayanya juga udah cukup. Kalau gini yang apa yang pakai itu? Nah, mau pakai apa rule of thread ya? Rule of thread juga bisa. Simetris, ininya jadi simetris, jadi kamu fotonya agak setengah. Ini biar penghalang jangan sampai kena. Oh, ininya. Iya, netnya. Jadi agak ke sana aja, tenang. Oke, bisa. Apa itu karena Airnya berhenti. Airnya berhenti. Orang mau kenceng apapun juga harusnya bisa. Bawa ini gini. Nah, kayak gini. Sekenceng apapun harusnya Ini, bisa. Kita tetesan air. Bukan BS ya. Kalau ini bisa jadi makro, bisa jadi untuk makro. Fotonya dari bawah udah kamera basah. Oh iya kan salah kecil kecil. Udah kecil. Jangan bro. Kenapa membuang-buang? Buang-buang air. Fotoin banyak-banyak dulu aja. Tunggu nih. Shutter speed-nya yang di Slow mo aja dulu nanti di screenshot. udah nggak ada ininya pengalaman. Nah, gitu. Itu jadinya simetris ya. Iya. Coba kalau fotonya landscape Oke. tiduran, kameranya begini. Ini tadi kameranya di mana? Kamera di sini Pak. Nah, iya. Kalau enggak ini itu net tuh. Net taruhnya di sini. Nah, di sini. Di titik ini, di titik ini. Ya, agak dekat sana. Iya, ini kan ini harusnya kan jatuh ini. Tapi udah bisa nge-track kan. Terus kalau backgroundnya juga masih jelas berarti freeze benar. Bukan blurring. Nah, ada lagi banyakan air karena bergerak. Terus komposisi sekarang. Jadi nggak hanya satu komposisi, mau komposisi simetris, rule of third, atau komposisi guide of line. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, yuk sesuaikan dengan tempatnya. Silakan disalin ke situ. Hah? Subjeknya tugas 1. Tugas 1 itu yang analisa foto ya.
Nanti tambah lagi tugas 2 yang hasil foto tadi. Nah, jangan lupa di plus lagi nama kelompoknya. Gampang, nanti tinggal tarik ke atas atau pindahin. Yuk, jadi ada 3 postingan ya nanti tiap kelompok, nama kelompok, kemudian tugas pertama dan tugas kedua. Tugas kedua itu hasil produk, hasil proyeknya berupa foto. Ya, nama kelompok tulis dulu, bagi-bagi tugas. Belum masukin fotonya. Acuannya ada modul di sebelah kanan untuk melihat lagi nama tekniknya, nama komposisinya. Ini belum masukin fotonya. Kenapa? 3 boleh. Bisa? Mana? Udah, nggak apa-apa, nanti aja saya mindahin. Ini kan? Tinggal klik, tarik ke atas, itu pindah. Bisa. Coba SID. SID dari miring foto. Nah, kelompok 1 sudah muncul fotonya. Mantap kali. Kalau mau merubah tinggal klik titik 3-nya, edit, nanti ada tulisan edit. Itu berarti komposisi apa? Duri. Terus? Oh ini pas potret Nah, bentar. Lihat di modul kalian ada komposisi itu ada yang kita pelajari ada ini 1, 2, 3, 4. Masuk yang lainnya yang mana lainnya? Nih, ya. Ini bisa nih. Ini sebagai garis acuan. Nih, ya, silakan. Edit. Ini siapa yang bikin ini?
Ini bukan saya. Oh. Ini siapa yang naruh itu dah? Ini tadi siapa yang naruh di sini? Ini ada sih. Anda. Itu. Emang bukan. Soalnya fotonya cuma Iya. Oh di sini. Dulu ada. Apa rasanya Pak? Nanti jadi blurry. Iya, jadi blurry udah. Blur aja. Ada dua nggak masalah. Enggak masalah. Jadi nanti bisa dibedakan. Pak, kalau yang tadi ngambil titik itu apa? Rule of third. Rule of third tergantung kalau titiknya di samping, ya berarti keterangannya sepertiga bagian kiri, sepertiga bagian kanan. Kalau di tengah-tengah berarti simetris. Tuh di depan tuh, simetris. Ya. Contohnya di sini. Contohnya di sini, yang komposisi. Silakan. Oke, komposisi ada di depan, ada 4 macam. Kamu tadi pakai apa? Nggak ada yang ngambil framing ya? Bawa framing yang paling. Yang paling kanan bawah. Iya. Ada kayaknya ada. Bisa juga tangkai atau dahan pohon dijadiin framing. Ini ada Iya. Iya, karena ngikutin kan. Iya. Ini juga ada di garis imajinernya. Iya. Itu di mana kalau foto? Gorong-gorong. Iya. Ada aja idenya. Ini Pak. Mana? Nah, itu apa itu? Itu yang apa yang pagar? Ah, bukan. Bukan. Ini kelihatannya Apa? Kanan bawah. Leading line ya. Tuh. Jadi mengikuti garis imajiner, leading line. Ya. Kalau frame ya ada beberapa frame. Ini misalnya tangkai pohon. Kalau kamu kan tadi ada foto beberapa pohon. Ini bisa jadi tangkai tapi ada objek utamanya sebagai. Ya. Silakan. Masuk kapan? ini mah udah. Ya. Apa? Itu jatuhnya. Posisi itunya di tengah kan? Nah, apa itu berarti? Agak serem dikit sih Pak. Nggak masalah. Dia nggak terlalu mengganggu. Oh berarti simetris ya? Berarti simetris ya. Iya, ini kan ini harusnya kan jatuh ini. Airnya nih ya. Udah sip. Bagus fotonya. Pak, tolong ini kan Hah? Gini. Bisa nggak? Oh nggak bisa, harus yang ngetik, harus yang buat. Siapa yang mau dipindahin? Saya Pak. Nama kelompok berapa yang dipindahin ini? 3. Oke. Satu juga Pak. Kelompok 4 Pak itu namanya pindahin Pak. Kelompok 1 Pak. Oh iya. Ya nanti nama kelompok semua saya pindahin. Nah, tinggal diisi aja. Kemudian kelompok 2. Udah ya. Oke, sudah selesai semua. Waktunya presentasi. Kelompok 3 belum. Tugas satunya belum. Dah? Udah ya, saya minta 2 kelompok dulu yang presentasi ke depan. Silakan. Yang sudah siap kelompok
1, 2, dan 3. Silakan. Siapa yang mau maju duluan? Ayo 2. 1, 2, 3. Siapa yang mau maju? Satu yang banyak. Banyak. Ayo yang jagoan semua, kelompok 1. Silakan. Tinggal jelasin ini saja ya. Tugas 2-nya ya. Oke. Sudah ya? Yuk maju silakan. Silakan dibaca perwakilan salah satu. Ayo. Baca aja. Maju. Bisa nggak? Ayo. Mau semuanya? Nggak apa-apa, berjejer ke sana. Ayo, biar tanggung jawab semuanya maju. Satu orang nyebutin nama kelompoknya, satu orang tugas pertama, satu orang tugas ketiga. Silakan. Yuk. Mejanya, bangkunya dipojokin ya. Oke, silakan. Perkenalan dulu, yo. Jagoan-jagoan kita maju ke depan, silakan. Ayo cepet. Ayo cepet maju. Ayo. Percaya diri, ya. Kemudian menyampaikan dengan penuh tanggung jawab. Kanan kiri dibagi 3-3. Kanan kiri dibagi 3-3. Kanan kiri dibagi 3-3. Ayo. Teman-temanku. Siap? Salah satu pegang mouse gerakan yang kelompok 1 kalian. Geser. Ya, sip. Yuk. Yang lainnya perhatikan di depan. Oke, silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 memperkenalkan diri. Yang pertama Aditya Putra. Yang kedua Reza Saputra. Terus? Yang ketiga Muhammad Gani. Ya. Yang keempat saya sendiri. Ya. Yang kelima Aditya Surya Putra. Dan yang terakhir Iqbal. Oke, lanjut. Tugas 1, padding adalah objek bergerak cepat. 2, phrasing objek yang seharusnya bergerak jadi berhenti. 3, blurring objek yang terlihat samar. Oke. 4, rule of thread aturan sepertiga. 5, leading lens mengikuti garis lurus. Oke, itu jawaban dari tugas 1 ya. Iya, Pak. Selanjutnya yang kedua. Nah, itu gambar apa itu? Simetris. Simetris. Contoh Pengambilannya dari tengah. Dari Tengah. Ya. Selanjutnya, Contoh yang kedua adalah leading lens. ya, Kita gambar apa itu? selokan. Berarti masuk ke bawah kamu. Iya. Kameranya. Kita masuk ke tengah ya. Jadi Selanjutnya yang selanjutnya Blurring. teknik blurring. Blurring. Yang objek utamanya apa? Bunga dan backgroundnya terlihat seperti blur. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kameranya pakai apa? Seller. Settingannya seperti apa? Itu yang Standar speednya berapa? Ini. Nah, gitu. Tukang foto. Jadi contoh misalnya. Reja itu Isonya belum dilengkapi, nanti bisa dilihat lagi di hasil foto di kamera kan ada pengambilan isonya. Nanti dilengkapi ya karena waktunya terbatas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. kalau Udah.
Enggak, Pak. Ya, soalnya sih enak banget itu belum. Oke, silakan dilengkapi, lihat dari hasil fotonya. Ayo, 4 orang maju semua. Sip. Iya. Biar kelihatan, wajahnya kelihatan. Ayo, percaya diri. Kita sebutkan rasa percaya diri. Jangan takut salah. Tunggu tadi masalah nih. Ayo maju, nggak apa-apa. Yang sebelah sama sebelah sini. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan kelompok yang lain. Perkenalan kelompok dulu. Oke, pertama perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Dava Haidar, dan ada Amanda, Lukmania, dan Siti Nabila. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai tugas pertama atau tugas 1, yaitu pada tugas pertama ini gambar pertama itu tekniknya ialah panning. Nah, alasan kenapa gambar tersebut adalah panning ialah karena objek tersebut bergerak cepat, namun dalam objek pertama itu terlihat lebih jelas objek. Dan dalam foto kedua ialah freezing. Nah, kenapa disebut dengan freezing? Karena pada objek tersebut ada sesuatu yang membeku, yaitu suatu air yang ada di gambar itu. Ya, yang ketiga ialah blurring. Kenapa disebut blurring? Karena pada objek gambar terlihat lebih jelas, sedangkan backgroundnya itu terlihat seperti ngeblur gitu. Nah, yang keempat ialah rule of third, karena komposisi pada gambar tersebut itu sesuai dengan titik-titiknya yang. Dan yang terakhir ialah leading lines. Nah, kenapa dibilang leading lines? Karena pada foto itu memfokuskan objek yang mengikuti garis jembatan dari ujung ke ujung. Nah, selanjutnya itu ialah tugas kedua. Pertama ialah teknik itu freezing. Kenapa disebut dengan freezing? Karena di sini bisa dilihat, ya. Di sini ada air-air yang berjatuhan ya. Nah, Jadi nge-freeze nah ini kita pakai ISO-nya 1600 dengan F tadi apa F? F itu tadi Aperture. aperture 2,2 aperture-nya 2,2 dan satu lagi apa namanya? Starter. Hah? Starter Lihat yang bawahnya itu 1000 kan? Oh, 1/1318. Ya. Nah, selanjutnya Ya, foto foto selanjutnya adalah leading lines. Ini komposisi dengan menggunakan ISO-nya sebesar 800. Terus F tadi apa? F itu Aperture-nya itu 1,8 dan speed dan kecepatannya itu 3704. Starter speed-nya 3704. Ada lagi gambarnya? Udah segitu aja. Oke, sekarang saya kasih kesempatan kelompok yang mau bertanya, silakan Anda. Ya, silakan. Kelompok jadi yang leading lines itu acuannya gimana? Oke, ini kan leading line ini mengikuti garis lurus ya. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada garis lurus di sini dan ada di sini juga di atapnya dia gitu. Itu mengikuti garis. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sudah, kalau sudah selesai tepuk tangan dulu untuk kelompok. Bagus, presentasinya silakan dulu kembali. Selanjutnya kelompok ketiga. Ya. Gantian ya, dalam kelompok yang sempit. Ya, silakan. Perhatikan yang lain. Sambil melengkapi yang belum, yang lainnya. Silakan. Kelompok 3, jangan kelompok 4. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nah, sebelum kita mempresentasikan LKPD kita, lebih dahulu kita memperkenalkan diri. Yang pertama ada Randa Dwi Pratama.
Di sana juga ada Febriana Fajar dan saya sendiri Wawan dan sini ada Alwi. Ya. Hasil pertama, Ya, tugas pertama. Tugas pertama itu ada foto yang menggunakan teknik panning. Apa sih itu panning? Kenapa alasan kita disebut dengan panning? Karena objek bergerak dengan jelas. Nah, untuk kedua itu freezing. Freezing itu yaitu karena objeknya seolah-olah membeku pada saat ditangkap. Contoh kayak air gitu. Dan yang ketiga ada blurring. Blurring itu pada saat ditangkap backgroundnya terlihat dengan blur dan terlihat bokeh juga. Nah, yang keempat ada rule of third, yaitu sepertiga di atas dan komposisi sesuai titik. Dan terakhir ada leading lines, yaitu mengikuti garis lurus. Nah, kali ini yang untuk foto-foto kita yang diambil yaitu pertama ada leading lines, bisa dijelaskan oleh Randa. Nah, di reading line ini kita ngambilnya dari pagar, atap, yang sejarah ini sama bangku-bangku ini. Lihat lurus ya. Jarak lurus supaya jarak lurus jadi dapat leading line-nya. Ya. Nah, di iya. Lanjut ke bawah simetris. Di bawah Ngejelasin ISO-nya. ya. Di bawah ada simetris. Simetris saya ngambil dari Dari kotak 3x3. Jadi objeknya saya ambil di tengah. Jadi simetris sama 3 kotak di atas ngambilnya buat buat langitnya. Ya. Di bawah Yang di rule of third. rule of third. Dijelasin di sini. Salah. Di rule of third juga sama. Soalnya saya makainya kan 3 inian. Ngambil objeknya, langitnya dari di sini, tengah, sama datarannya. ISO-nya Berapa? Kelihatan gelap itu. kelihatan gelap. ISO-nya berapa? Bentar, Pak. Infonya di HP. Nah ya. ISO-nya 400 dan latar pencahayaannya 1200. Ya. Oke, lanjut. Yang ketiga ada blurring. Jelasin sama Wawan. Ya, di blurring ini kita bisa lihat ya, objeknya terlihat jelas tapi backgroundnya terlihat blur dan terlihat bokeh. Untuk di kameranya saya auto bokeh gitu loh, jadi kelihatan seperti kayak gini. Di setting arah. Ya, lagi setting. udah. Coba. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, sekian dari kelompok 3. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin Belum. bertanya? Oh, belum. Ada yang ingin bertanya kelompok lain? Ya, nanya guys. Objek utama yang Leading line. nah, cause objek itu apa objek utamanya? Objek utamanya kelas. Apa? Objek utamanya apa tadi? Objek utamanya bangunan sekolah, Pak. Bangunan sekolah. Nah, Iya. karena kurang cahaya. Iya, kurang jadi cahayanya. Bangunannya tidak terlalu jelas. Jadi nggak kelihatan, memang benar pertanyaannya. Objek utamanya nggak terlihat. Apakah tiangnya, apakah bangunannya, apakah lapangannya ya? Sakit, Pak. Oke, nanti diperbaiki. Silakan di-upload ulang ya. Iya, Pak. Ada lagi yang Ada bertanya? lagi enggak? Sudah? Oke, tepuk tangan dulu buat silakan kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat. Hah? Tadi kita katanya paling atas. Apa? Facing. Ayo, kelompok empat selanjutnya. Belum. Gak apa-apa. Percaya diri, berani tampil. Ini daripada ngejum terus di rumah. Tampil di depan teman-teman. Nah itu dia. Kamu bisa sambil tiduran, sambil ini kalau ngejum. Perhatikan dulu yang lainnya, perhatikan dulu yang di depan, perhatikan dulu. Ada teman kalian yang ingin mempresentasikan hasil proyeknya, kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakira Hairuniswa di sini. Perkenalkan siapa Fiani? Perkenalkan saya Diva Sangaji. Oke, silakan.
Untuk tugas 1 akan langsung dijelaskan oleh Diva. Silakan buka. Nah, itu di scroll ya, yang keempat. Oke, di atas dia silakan. Perhatikan dulu yang lain depan. Ya, tuh. Tugas. Percaya diri, yuk. Di sini tugas 1 ada teknik planning. Teknik planning adalah objek yang bergerak cepat dan terlihat jelas. Teknik 2 freezing adalah objek yang bergerak dibekukan atau berhenti. Terus, Blurring objek yang bergerak menjadi blur. ya. Teknik keempat ada komposisi rule of third karena posisi gambar tidak berada di tengah. Yang kelima ada teknik leading lines karena objek mengikuti garis. Mengikuti garis ya. Oke. Tugas kedua akan dijelaskan oleh Oke, hasil dari proyek fotonya silakan ditampilkan. Pada tugas 2 Ini yang coba diklik biar bisa. Oke. yang pertama digunakan teknik blurring Luring ya. karena Objek utamanya utamanya terlihat lebih jelas. jelas. Objek utamanya itu ya pensil ya. Pulpen. Pulpen ya. Komposisinya apa itu? Posisinya di tengah, di pinggir. Oh, Kalau di tengah apa? simetris. Simetris ya. Kalau di tengah. Oke, sekarang selanjutnya di klik panah. Nah itu. Oke, lanjut gambar kedua. Klik. Nggak bisa. Klik. Oke, ini apa ini? Pada gambar kedua menggunakan teknik freezing karena yang objek bergerak cepat dapat diberhentikan, Iya. dibekukan. Setuju nggak teman-teman ini teknik freezing? Kelihatan nggak apa yang dibekukan? Kurang apanya berarti? Pencahayaannya. Oke, nanti diperbaiki, cari komposisi cahaya yang tepat. Kalau bisa jangan membelakangi atau menantang kamera cahaya. Ya, datangnya sinar matahari itu nanti akan lebih gelap lagi hasilnya. Oke, baik selanjutnya. Ada lagi? Udah. Udah. Ada pertanyaan dari teman-teman? Setuju ya? Hanya ini aja kurang pencahayaan ya? Oke. Nanti diperbaiki. Silakan tepuk tangan untuk Oke, terima kasih. Hasilnya sudah sesuai dengan tugas yang diberikan. Hasilnya juga sudah bagus semua. Kalian sudah memahami teknik-teknik dalam pengambilan gambar. Hanya karena tempat prakteknya kurang luas atau kurang leluasa dalam penentukan objeknya, kita panningnya masih belum bisa mendapatkan hasil yang bagus lagi ya. Oke. Nanti sambil diperbaiki yang masih ada kurangnya tadi pencahayaan dan yang ini ISO-nya, pengaturan ISO dan lain sebagainya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ya, saya akan memberikan penguatan. Jadi teknik fotografi itu tidak asal kalian jepret-jepret kamera, walaupun kamera kalian sudah bagus, sudah canggih, tapi di situ tuh sebenarnya banyak fitur untuk pengaturan-pengaturannya. Manfaatkan fitur tersebut untuk menghasilkan gambar yang lebih indah, lebih bagus. Ya, kalau kalian memperhatikan komposisinya, itu bisa menjadi sebuah nilai jual. Banyak website yang berguna untuk mengupload hasil kalian, kemudian ketika ada orang yang tertarik akan dibeli foto tersebut karena itu sebuah hak cipta. Ya, jadi berekspresi menggunakan alat-alat yang kalian punya, terutama kamera handphone, karena kamera handphone kalian sudah canggih-canggih, pasti bisa digunakan untuk bermacam-macam ya. Jangan hanya untuk game saja dan bermain sosial media saja, tapi gunakan yang bisa menghasilkan untuk diri kita sendiri ya. Oke, sebelum kita tutup ya, apa yang kalian petik dari pelajaran ini? Ada nggak? Atau apa yang kalian sukai dari
pembelajaran ini? Bisa terjun langsung Jadi tahu teknik-tekniknya. secara jarak. Ya yang tadi yang Teknik-tekniknya lebih tahu lah. Tekniknya lebih tahu, jadi nggak asal jepret-jepret saja ya. Oke. Diharapkan untuk kedepannya ketika kalian pegang kamera, ya, mau memfoto, kalian ingat, oh teknik ini yang cocok digunakan untuk objek, misalnya objek orang, objek mobil, benda bergerak, ya, dan lain sebagainya. Oke, saya akhiri sekian. Kita pimpin doa dulu. Siapa yang memimpin doa? Silakan. Ada yang bersedia? Atau saya tunjuk ya? Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, maka baiknya kita berdoa atau masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan ruang lab dengan tertib. Ya. Dimatikan dulu komputernya sebelum meninggalkan. Kemudian ikuti protokol kesehatan yang diadakan di lingkungan sekolah kita. Jaga jarak. Nanti setelah ini cuci tangan. Kemudian silakan pulang ke rumah masing-masing. Nggak usah mampir-mampir ya. Oke. Yuk, silakan.